Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurani dengan NIM 11920601006 dari 5C Pendidikan Biologi. Pada video ini saya akan melaporkan praktikum mengenai refleks pada tendon manusia yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021. Tujuan praktikum yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk pendahuluannya berlandaskan teori bahwa neuron, sel saraf, dan sel glia merupakan dua jenis sel penyusun sistem saraf. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu neuron motorik, sensorik, dan interneuron. Neuron sensorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa rangsang dari daerah tepi ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang, ataupun medula spinalis. Neuron motorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa rangsang dari pusat saraf ke daerah tepi. Sedangkan interneuron adalah penghubung sel saraf yang terdapat di pusat saraf dan menjadi penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Informasi mengenai keadaan lingkungan yang dapat diterima manusia sangat beragam, antara lain suhu, kadar garam, cahaya, kelembaban, dan tekanan udara. Untuk dapat menerima rangsang dan menghasilkan tanggapan tersebut, maka ada alat untuk menerima rangsang dan alat untuk menghasilkan tanggapan. Nah, alatnya disebut reseptor, sedangkan alat untuk menghasilkan tanggapan disebut efektor. Pada praktikum ini akan dilakukan uji refleks pada mata, mulut, tangan, kaki, dan imun tubuh. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama alatnya senter, tut pena, buku, dan kursi. Sedangkan bahannya adalah mata, lutut, mulut, telapak kaki, telapak tangan pada tubuh praktikan. Berikut adalah langkah kerjanya. Mata ditutup selama 1 hingga 2 menit, kemudian diperhatikan dengan bantuan teman perubahan pada bentuk pupil. Masih dengan mata ditutup, kemudian diberi refleks cahaya senter secara tiba-tiba. Mata dihadapkan pada benda dekat, kemudian dijauhkan. Refleks menelan ludah, kemudian meminum air, dan menelan ludah kembali. Benda dijatuhkan di atas telapak tangan. Dengan posisi duduk, kaki menggantung, dan dengan bantuan tangan, kemudian patella ditekuk. Menggelitiki telapak kaki dan memperhatikan refleks dari kaki. Mengamati aksi yang terjadi pada saat bersin. Berikut adalah hasil pengamatan dari uji berbagai jenis refleks. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum mengenai refleks pada tendon manusia, kegiatan pengamatan yang pertama yaitu refleks pupil dalam keadaan normal dan refleks pupil secara tiba-tiba. Hasil menunjukkan bahwa pada keadaan normal dengan mata ditutup kemudian dibuka dengan cepat, respon bentuk pupil menjadi mengecil dengan cepat. Begitu pula respon pupil pada saat mata disinari cahaya bersumber dari senter, menunjukkan bentuk pupil mengecil dan diikuti dengan kornea dan kelopak mata yang menyipit. Kejadian tersebut menurut Isnaini menjelaskan bahwa penerimaan rangsang cahaya oleh mata terjadi jika dipaparkan terhadap cahaya yang sangat terang. Rodopsin tetap pada struktur trans dan respon di sel batang menjadi jenuh. Apabila jumlah cahaya yang memasuki mata mendadak berkurang, sel-sel batang menjadi kurang responsif untuk beberapa menit. Pengamatan kedua pada refleks akomodasi pandang menunjukkan hasil saat benda didekatkan, pupil membesar, dan benda dijauhkan, pupil mengecil. Daya akomodasi mata menurut
Vaughan dan Absuri dalam Ernawati menjelaskan bahwa saat pencahayaan terasa kurang oleh mata, maka akan berakomodasi lebih kuat untuk melihat benda. Nah, akomodasi adalah kemampuan lensa untuk mencembung yang terjadi akibat kontraksi otot siliar. Daya pembias lensa bertambah kuat akibat dari akomodasi. Kekuatan akomodasi akan meningkat sesuai dengan kebutuhan. Semakin dekat benda, maka semakin kuat mata harus berakomodasi. Kemudian pada refleks menelan yang dilakukan beberapa kali sebelum minum, lama-kelamaan mengalami kesulitan menelan. Sedangkan setelah minum, refleks menelan dengan mudah dilakukan. Nah, hal ini terjadi karena proses menelan tidak dapat dilakukan tanpa bolus yang basah. Menelan dengan bolus kering, saliva tidak dapat dimanfaatkan sebagai pelarut makanan yang membantu proses pencernaan. Kemudian pada refleks percobaan menjatuhkan benda ke telapak tangan dengan menggunakan buku, respon tangan segera menghindar atau menjauh dari benda. Nah, refleks pada patella yang terjadi secara spontan sedikit terangkat dan disertai rasa nyeri yang kemudian segera mengusap lutut. Hal ini menurut Isnaini bahwa reseptor nyeri memiliki sifat berbeda dengan reseptor tekanan. Reseptor nyeri atau sakit memiliki kemampuan beradaptasi tonik yang merupakan hal yang penting. Timbulnya rasa sakit ini merupakan tanggapan protektif, yaitu tanggapan dengan tujuan melindungi tubuh. Nah, pada telapak kaki yang digelitik, respon jari kaki bergerak tanpa disadari. Hal ini terjadi karena kulit memiliki sensitivitas terhadap rangsangan dari luar karena bersentuhan langsung dengan benda. Selanjutnya adalah refleks bersin. Nah, respon yang terjadi pada tubuh adalah menutup kelopak mata, bahu terangkat, leher sedikit membungkuk, dan kepala menunduk. Hal ini menurut Wulan dan Ahmad menjelaskan bahwa refleks bersin sneezing adalah suatu respon mekanisme pertahanan saluran pernapasan atas. Rangsangan oleh beberapa faktor pencetus menyebabkan saraf sensorik menghantarkan impuls ke saraf refleks, yaitu medula lateral. Nah, refleks bersin ini bersifat fisiologis dikarenakan respon negatif terhadap benda asing, namun juga tergolong dalam manifestasi gejala beberapa penyakit alergi. Nah, kesimpulan dari praktikum ini didapatkan bahwa refleks pada tendon mata yaitu pupil, mulut, tangan, kaki, dan imun tubuh menghasilkan suatu gerakan tanpa disadari oleh otak, melainkan langsung oleh sistem saraf somatik. Hal ini terjadi karena gerak refleks merupakan jenis gerak yang terjadi karena terdapat rangsangan yang diterima reseptor yang dihantarkan melalui suatu lengkung refleks sehingga terjadi gerakan. Gerak refleks ini tidak dipelajari dan tidak dikendalikan oleh kehendak sendiri atau disebut dengan involunter. Berikut adalah rujukan atau daftar pustaka yang diambil untuk praktikum ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktikum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.